Konnichiwa minasan. Hari ini kita akan membahas tentang Keiko. Keiko itu apa yo? Udah ada yang tahu belum? Keiko. Keiko. Keiko merupakan kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Jepang untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Jenis-jenis Keiko itu apa yo? Ada yang tahu tidak? Keiko. Yang pertama itu adalah Songkeko. Songkeko di sini tentang meninggikan lawan bicara. Sedangkan yang kedua adalah Kentogo untuk merendahkan diri sendiri. Lalu apa bedanya? Ya, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, Songkeko. Pembentukan Songkeko. Jadi Songkeko di sini di Jepang itu dikenal dengan pembentukan menggunakan rareru atau bentuk pasif. Jadi di situ ada menggunakan bentuk nai yang berubah menjadi reru atau dirubah menjadi rareru dan kuru menjadi korareru sedangkan suru menjadi sarero. Ya, kita akan belajar tentang contoh kalimat Songkeko. Yang pertama, di sini ada kata kerja yomu yang artinya membaca kan, dirubah menjadi songkeko menjadi yomarero yang artinya menjadi dibacakan. Jadi contoh yang pertama adalah Tanaka Sangwa Konohong O Yomarero. Jadi dia dalam diartikan bahasa Indonesia, buku ini dibacakan oleh Tuan Tanaka. Jadi kita meninggikan Tanaka tersebut yang menjadi kita hormati dengan cara meninggikan kata kerja yomu. Contoh yang kedua adalah Bucowa Itsumo satu bungo Kurarema. Jadi ini kan ada contoh kata kerja skuru yang dirubah menjadi skuraremas kan. Jadi artinya dibuat. Jadi dalam konteks ini adalah Buco atau kepala bagian selalu atau saku ini cerita tulisan ini selalu dibuat oleh Buco atau kepala bagian. Sedangkan yang ketiga itu menggunakan suruh yang dirubah menjadi saremas. Contohnya di sini ada kata kerja renraku suruh yang disongkwegokan menjadi renraku saremas. Contohnya adalah kacoa, kaco, renraku saremas. Jadi kaco atau kepala bagian itu dihubungi atau kita menghubungi kaco dan kita mendirikan dengan cara saremas tadi. Terus contoh yang terakhir ada kinoa, bucoa, bucoa, korare mastaka. Ini contoh bentuk huru yang dipasifkan dengan menggunakan kata tanya sama dengan tadi. Huru menjadi korare masta berarti karena kino berarti kan korare masta kan. Kemarin apakah kemarin buco atau kepala bagian sudah datang? Terus contoh pembentukan yang kedua. Misalnya pembentukan kedua ini sebenarnya lebih simpel dari yang pertama. Lebih tidak menambahkan O dan O. Mudah kan? Dengan menambahkan O, kita menggunakan kata kerja mas dengan ditambahkan ninaru. Jadi sama dengan O tadi. Go juga menggunakan rumus yang sama. Jadi contohnya yang pertama adalah Yasumi mas. Yasumi mas. Yasumi mas kan ada masnya di belakang. Nah, masnya kita ganti ninaru dan kita tambahkan O di depannya yang menjadi Oyasumi Ninaru. Jadi contoh yang pertama adalah Sentewa mo Oyasumi Ninaru. Jadi guru sudah istirahat. Jadi kita meninggikan guru tersebut dengan meninggikan kata kerja Yasumi tersebut. Contoh yang kedua ada Goro Shinwa Ogenki Minarimasu. Nah, ini contoh dua sekaligus pembentukan Songkeko. Yang pertama menggunakan go atau go ryosing yang artinya orang tua, sedangkan yang kedua menggunakan penambahan o. Oke, ini nari mas yang jika diartikan menjadi apakah orang tua sudah menjadi sehat atau baikan gitu. Ya, supaya kita menjadi lebih berikut, supaya kita menjadi lebih lancar, kita harus juga menghafalkan list-list songkeku yang sebaiknya kita hafal secara bersama-sama supaya kita lupa ya. Itu ada contoh suruh, ada taperu, ada citeru. Ya ini spesial ya. Jadi kita harus merupakan secara bersama. Jadi kami akan bagi link list Sokego tersebut ke dalam deskripsi di bawah ini. Ayo kita berlatih bersama-sama supaya menjadi lebih lancar dalam Sokego. Kebetulan, ya, kita sudah kami sudah mengundang
dua orang yang merupakan murid kami dalam dalam untuk berlatih Songkedo. Ya, Adriansan dan Reza, Pak. Adriansan, coba kamu rubah Kimeru menjadi Songkedo. Kimeru jadi Kimerareru. Ya, benar, benar. Terus Reza, coba Reza merubah kata Kairimas menjadi Songkedo. Kairimas menjadi Pokairi Naru. Itu juga boleh. Juga menggunakan Pokairi ini Naru atau Pokairi ini Nate. Berikutnya itu akan dibantu oleh dengan teman saya yang bernama Febri. Oke, terima kasih Rianto Sang. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Keigo ya. Jadi kan dari awal sudah dijelaskan bahwa bahasa Keigo itu terbagi jadi dua. Itu ada Songkeigo dan juga di sini sekarang kita akan belajar tentang Kenjogo. Nah, tadi kan kalau dibilang sama Rianto Sang, Kenjogo itu untuk eh, apa ya namanya, bahasa untuk merendahkan diri di depan lawan bicara. Nah, itu adalah fungsi dari Kenjogo. Nah, pembentukan Kenjogo sendiri seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini ada O atau Go sebagai awalan dari kata kerja atau kata benda yang nanti dijadikan Kenjogo seperti ini. Lalu di belakangnya nanti ditambah lagi ni suruh atau ni shimas, dan ini sebenarnya tidak terlalu penting ya, tapi kalau kalian mau menghilangkan ni partikel ni itu juga tidak apa-apa. Nah, kita lihat di sini nih contohnya. Yang pertama, watashi wa hongo o kai shimasu. Nah, seperti yang di atas tadi, kita lihat di sini pembentukan kenjogo-nya ada o di depan kata kerja kau atau membeli. Nah, lalu di belakangnya ada shimas sebagai Kenjogo. Di sini tadi kan disuruh ya. Jadi di sini dijadiin shimas. Artinya saya membeli buku. Ya. Lalu yang kedua di sini, watashi wa kyoshin wo goreraku shimasu. Nah, ini kita bisa lihat pembentukan keijogonya ada di bagian renraku shimasnya nih. Nah, ini di depannya ada go dan di belakangnya ada shimasu. Nah, artinya saya menghubungi orang tua saya. Nah, kalau kita dengar nih ya, mungkin kedengaran biasa aja kayak kalimat biasa, tapi sebenarnya kenapa di sini kalimatnya bentuknya kita merendahkan diri karena kita ngomongnya dengan lawan bicara yang kedudukannya di atas kita, contoh orang tua atau guru atau pimpinan atas gitu. Terus kita lanjut. Oke. Nah, di sini ini ada list Kenjogo. Sama seperti Songkego tadi. Jadi Kenjogo juga punya ya kata benda dan kata kerja yang memang sudah dikhususkan untuk menjadi Keigo. Ya. Jadi kata-kata tersebut digunakan memang dikhususkan untuk berfungsi dalam Kenjogo dan Songkego. Itu. Kita bisa lihat di sini tabemas, nomimas, itu bentuk hormatnya menjadi itadakimasu. Lalu ada
Kimas, dan Kimas, Kimas itu pergi, dan Kimas datang, itu menjadi Irashaimasu. Lalu yang di bawahnya lagi ada Imas dan Imas berkata. Ini jadi Korimas dan Imas jadi Moshimas. Jadi banyak di bawahnya, tapi nanti tabel ini akan kita sediakan di deskripsi berbentuk link. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita ke mari berlatih. Oke, kita akan seperti biasa kita akan manggil nih ya yang tadi, dua orang yang tadi untuk menjawab dan berlatih soal-soal ini. Oke, dimulai dari eh, Adrian ya. Ya, Hai. ya. Yang pertama itu Shirase, jadi Oshirase Shimasu. Oke, benar sekali Adrian, tepuk tangan. Lalu yang selanjutnya Reza. Anashimasu. Anaisimas menjadi guru anaisimas. Oke, betul sekali. Ya. Nah, seperti yang sudah aku katakan tadi, jadi nggak semuanya bisa jadi ditambahkan U atau Bu ya teman-teman, karena beberapa kata kerja itu memang dikhususkan dan kita harus mencari mana nih yang benar kata imbuhan di depannya, apakah dia pakai U atau U seperti oshirase kan tidak menjadi goshirase, atau yang anashimas jadi oh anashimas, jadi kan kelihatannya aneh, terdengar aneh, jadi memang itu harus kita kondisikan juga. Oke, lanjut. Nah, jadi kesimpulan dari bahasa Keigo atau bahasa sopan itu memiliki fungsi untuk memberikan rasa penghormatan kepada orang lain dan bergantung kepada konteks penggunaan dalam percakapan sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Bahasa Keigo. Ya, kita sudah sampai di penghujung penjelasan nih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Arigatou gozaimashita. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.